Sepertinya para honorer harus benar-benar siap menghadapi tahun 2023 yang rencananya pemerintah akan menghapus honorer. Tentunya jalan keluar yang terbaik dari pemerintah yang menjadi harapan para honorer di dalam melaksanakan rencana program tersebut. Dilansir dari CNBC Indonesia tanggal 30 April tahun 2022. Ada alasan di balik keputusan pemerintah meniadakan tenaga honorer mulai 2023 mendatang. Peniadaan tenaga honorer adalah mandat PP 49 tahun 2018. Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny, penghapusan tenaga honorer bukan kebijakan tiba-tiba. Pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Dalam aturan, ditetapkan hanya ada dua kategori ASN yakni PNS dan P3K. Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari 2005. Itu sudah inventarisir, kata Alex saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia. Pada 2005 ada 900.000 tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, sekitar 860.000 tenaga honorer diangkat sebagai PNS. Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu didata ulang dan membengkak jadi 600 ribuan, 11 kali lipat membengkak angkanya pada saat itu, ujarnya. Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin, ada beberapa kriteria PNS yang terdampak. Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi, kata Alex. Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Bagian dari rencana penghapusan honorer di tahun 2023 sudah mulai dijalankan dengan perekrutan ASN P3K untuk guru sudah berjalan dengan program 1 juta ASN yang dimulai tahun 2021. Tapi bagaimana dengan nasib honorer tenaga kependidikan, Tendik, yang belum ada perekrutan? Mereka juga berharap ada perekrutan ASN untuk Tendik. Sepertinya Tendik menerima kalau tahun 2023 honorer dihapus, tapi tahun 2022 ini Tendik meminta untuk diselesaikan melalui perekrutan ASN bagi mereka yang sudah mempunyai masa kerja belasan bahkan puluhan tahun. Mungkin terkait hal ini, itu kan ada rencana dari Menpan RB, itu nanti kan akan di-outsourcingkan Pak, setelah tahun 2023. Tanggapan jenengan Pak, selaku Tendik, dengan ada rencana outsourcing itu bagaimana? Mungkin ada regulasi dari pemerintah ya. Di 2024 ya. Tendik di outsourcing kan tidak menjadi masalah. Menerima ya kalau menerima. Terus? Tapi yang mempunyai masa kerja itu yang didahulukan untuk menjadi P3K. Ya. Artinya begini, kalau saya nangkap ya, menerima nanti ada outsourcing seperti PPSD atau Satpas. Tapi setelah 2023 itu program outsourcing, dengan catatan teman-teman yang sudah punya masa kerja sebelumnya ini diadakan perekrutan dulu gitu ya di P3K, ataupun mungkin lebih khusus ada pengangkatan PNS akan lebih senang tentunya kan seperti itu Pak ya. Jadi intinya menerima, berarti nanti ada outsourcing menerima, tapi yang sekarang diselesaikan dulu. Tendik yang ada itu selesaikan dulu, baru nanti kalau ada tendik pelamar baru setelah tahun 2023 itu enggak apa-apa di outsourcing aja ya. Jadi intinya seperti itu.